Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi azza wa jal wa salatuhu wa salamuhu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa man tabi'ahu ila yaumiddin wa ba'd. Alhamdulillah, kita kembali melanjutkan kajian tafsir kita dalam tafsir Al-Azhar karangan Prof. Buya Hamka. Dan kali ini kita memasuki tafsir berikutnya, yaitu pada surah Abasa. Surah Abasa ini adalah surah ke-80 berjumlah 42 ayat dan diturunkan di Mekah, termasuk dalam ayat-ayat Makkiyah. Adapun sebab dari turunnya Abasa ini, ketika itu terjadi sebuah peristiwa yang disampaikan oleh Ibnu Jarir dalam tafsirnya, bahwa ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang mengadakan pertemuan dengan pemuka-pemuka Quraisy. Pada saat itu hadir Utbah bin Rabi'ah dan juga Abu Jahal serta beberapa pemuka-pemuka lainnya. Dalam pertemuan itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada mereka tentang Islam sebagai upaya untuk mengajak mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan kekufuran mereka. Dalam pertemuan yang sangat penting itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam fokus untuk menjelaskan risalah agama ini. Dalam pertemuan yang dilaksanakan itu, ketika Rasulullah sedang berbicara dengan pemuka Quraisy, datanglah seorang laki-laki buta. Laki-laki buta itu bernama Abdullah bin Ummi Maktum. Kedatangan Abdullah bin Ummi Maktum ini juga adalah karena rasa penasarannya. Ia ingin mengetahui tentang Islam yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ia menghadiri pertemuan tersebut. Namun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang melihat kedatangan Abdullah bin Ummi Maktum sedikit merasa kehadiran lelaki buta itu mengganggu jalannya pertemuan. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak menjawab ketika Abdullah bin Ummi Maktum bertanya kepada beliau. Dan karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedikit mengabaikan Abdullah bin Ummi Maktum, maka turunlah ayat ini di dalam surah Abasa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Ya, bahwa sesungguhnya datang seorang buta kepada Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yazakkaru fatanfa'u dzikra. Bahwa boleh jadi kedatangan Abdullah bin Ummi Maktum itu adalah untuk mensucikan dirinya dan peringatan itu bermanfaat baginya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ketika itu mendapat teguran dari Allah Subhanahu Wa Taala tentu memberikan keistimewaan kepada Abdullah bin Ummi Maktum. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Abdullah bin Ummi Maktum ini adalah anak dari seorang perempuan yang bersaudara dengan ibunda yang melahirkan Khadijah radhiyallahu anha. Sehingga Abdullah bin Ummi Maktum ini sebenarnya adalah sepupu dari Khadijah. Dan beliau adalah lelaki buta yang melakukan perjalanan hijrah dari Mekah ke Madinah bersama para sahabat yang lainnya. Dan ketika berada di Madinah, Abdullah bin Ummi Maktum ini menjadi salah satu muazin setelah Bilal bin Rabah. Dan kehidupan yang dijalani oleh Abdullah bin Ummi Maktum dalam ketaatan ini menjadi pelajaran bagi kita, bahwa kita tidak bisa memandang enteng siapapun, meskipun itu memiliki kekurangan, apakah dia cacat secara fisik atau kekurangan lainnya, bahwa semua orang bisa menjadi mulia di mata Allah Subhanahu wa taala karena ketaatannya. Dan kita yang bertugas untuk menasehati dan mengajak orang lain pada kebaikan, kita tidak bisa bersangka buruk terhadap masa lalu seseorang. Jika berhadapan dengan orang yang boleh jadi kita melihat bahwa kehidupannya dipenuhi dengan dosa, kehidupannya dipenuhi dengan maksiat, maka pasti akhir kehidupannya itu akan masuk ke dalam neraka. Tetapi kita tidak pernah mengetahui akhir kehidupan seseorang. Oleh karena itu, kita harus senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan akhir kehidupan kepada kita yang baik, yaitu husnul khatimah. Sehingga kita juga dijauhkan dari akhir kehidupan yang buruk,
yaitu su'ul khatimah. Karena penentu dari kehidupan kita adalah bagaimana kita mengakhiri kehidupan ini. Dan jika kita mengupayakan untuk selalu taat kepada Allah, mudah-mudahan kita akan mengakhiri kehidupan ini dalam keadaan yang baik. Dan tentu di dalam surah Abasa ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita bahwa ketika hari pembalasan tiba, ketika manusia telah berada di padang mahsyar untuk mempertanggungjawabkan semua amalannya, maka pada saat itu tidak ada lagi urusan satu orang dengan yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banih. Pada hari itu ketika manusia lari dari saudaranya, yafirrul mar'u min akhihi, manusia lari, berhamburan, berpisah dari saudaranya, wa ummihi wa abih, dan dari ibu dan bapaknya, wa sahibatihi wa banih, dan dari sahabat-sahabatnya, dan dari teman-temannya, dan dari kaumnya, dan dari kelompoknya. Pada hari itu tidak ada urusan satu dengan yang lain. Semua orang berusaha menyelamatkan dirinya masing-masing. Semua orang berusaha bagaimana terhindar dari azab yang pedih ketika itu. Dan dalam firman Allah dalam surah Abasa ini, gambaran mengenai kejadian pada hari kiamat ini ketika seseorang berpisah dari orang-orang yang dia sayangi, orang-orang yang dia cintai, dan memikirkan dirinya sendiri-sendiri, maka tentu yang dapat menjadi penyelamat bagi kita semua adalah amalan yang telah kita persiapkan ketika hidup di dunia ini. Mudah-mudahan momentum Ramadan ini menjadikan kita memperbanyak bekal-bekal akhirat, sehingga kekacauan hari kiamat tidak menjadi masalah buat kita, sebab kita telah mempersiapkan bekal menuju kehidupan yang lebih abadi itu. Bayangkan betapa hari kiamat itu adalah peristiwa yang sangat besar, sehingga orang yang saling mencintai sebagaimana ibu dan anak atau ibu dan bapaknya berpisah karena kekhawatiran terhadap bagaimana mempertanggungjawabkan kehidupannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan dari tafsir surah Abasa ini menjadikan kita semakin yakin untuk berbuat baik, untuk beramal soleh sebagai bekal akhirat kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa dan kesalahan yang telah kita lakukan. Dan insya Allah kita akan masuk kepada tafsir surah berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.